Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sanggupnya kita, mampunya kita meninggalkan segala aktivitas kita dan hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan fardu ain bagi kita, salat Jumat yang penuh berkah ini. Kita bermohon betul kepada Allah, kaum mukminin, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon, berdoa kepada Allah, kaum mukminin, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kaum mukminin kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, tidak ada gunanya kita hidup, banyak pun harta kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, kaum mukminin, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya menjadi orang bertakwa. Maka syukurilah kehidupan ini, kaum mukminin, marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba, untuk menjadi hamba yang diakui oleh Allah sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum mukminin, semua kita pasti ingin disebut sebagai hamba Allah. Siapapun orangnya, walaupun dia tidak pernah ke masjid, walaupun dia tidak pernah sholat, kaum mukminin pasti akan senang disebut hamba Allah. Tentu kita ingin kaum mukminin tidak hanya penyebutan, tapi benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan tentu khatib yang menyampaikan benar-benar diakui sebagai hamba Allah, benar-benar mendapat predikat yang dicintai oleh Allah, dan kaum mukminin semua yang diizinkan Allah hadir dan mendengarkan khutbah ini juga diakui sebagai hamba Allah, juga mendapatkan predikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang khatib muliakan,
Firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 21. Mari sama-sama kita perhatikan kaum mukminin seruan Allah. Allah menyeru kepada seluruh manusia. Tidak hanya kepada orang beriman, tidak hanya kepada orang Islam, tapi kepada seluruh manusia. Manusia yang mempercayai Allah, bahkan manusia yang tidak mempercayai Allah sekaligus, ayat ini ditujukan kepada dia. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul. Wahai manusia, maka siapa yang merasa sebagai manusia, dengarkanlah seruan ini. Walaupun khatib yang menyampaikan seruan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Kemudian Allah mengatakan allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Tuhan yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Setelah Allah seru kepada manusia, kemudian Allah mengatakan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang telah menciptakan kita kaum mukminin. Khatib ingin kaum mukminin coba merenung sejenak, resapi betul ayat ini. Allah seru manusia, kita manusia. Apa yang Allah seru? Agar kita yang namanya manusia ini untuk beribadah kepada Allah yang telah menjadikan kita. Coba merenung kaum mukminin, Allah yang menjadikan kita. Artinya kaum mukminin, resapi, kita tidak minta untuk dijadikan. Coba renungkan kaum mukminin. Nak doa minta untuk awak dijadian tu. Allah murni 100% punya kehendak untuk menjadikan kita sebagai manusia. Dengan menyadari kita tidak minta untuk dijadikan, lalu Allah jadikan kita, tentu kita perlu tahu untuk apa kita dijadikan kaum mukminin. Maka Al-Baqarah 21 ini terang benderang Allah informasikan kita kenapa Allah jadikan kita. Karena Allah ingin budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah kaum mukminin, selama ini kita sudah sadar. Dimulai sekarang sesadar-sadarnya kita tidak minta untuk dijadikan, lalu Allah jadikan kita, maka kita Allah jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kunci ayat ini dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka kaum mukminin, misi hadirnya kita ke muka bumi ini selain dari sebagai khalifah, dan juga harus membuktikan khalifah yang bertakwa. Artinya kaum mukminin, kalau gagal takwa berarti gagal kita hidup. Walaupun banyak harta kita, besar pengaruh kita, tapi meninggal tidak membawa bertiket takwa, gagallah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kaum mukminin, Allah informasikan kepada kita di surat Yasin yang sering kita baca. Apa kata Allah di ayat 22-nya? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan tidak ada alasan bagiku la a'budu, untuk tidak beribadah, untuk tidak mengikuti Allah, allazi fatarani, yang Allah itu telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Allah jadikan kita, Allah suruh kita beribadah agar kita bertakwa, dan nanti wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Az-Zariyat 56 Allah juga katakan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau jin dan manusia tidak beribadah, namanya tidak jin dan manusia lagi kemudian. Karena jelas aku hanya
Hanya kaum mukminin menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan Allah ingatkan kita kaum mukminin dalam surat Ali Imran ayat 185 ini penting kita sadari siapa itu yang sukses, siapa itu yang gagal. Allah gambarkan betul dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati kamu. Katib dan kita semua pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan diberikan balasan dengan sempurna pada hari kiamat semua perbuatan. Perhatikan, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia sungguh dialah orang yang beruntung. Orang yang beruntung kaum mukminin ketika ditinggalkan dunia ini dia masuk ke dalam surga dan dia terhindar dari api neraka. Itulah orang yang beruntung kaum mukminin. Kenapa? Karena Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya. Dunia ini tidaklah kehidupan yang sebenarnya kaum mukminin. Dunia ini benar-benar rest area. Kita singgah sebentar dan untuk melanjutkan perjalanan kita. Alangkah bodohnya orang ketika di rest area dihabiskan semua hartanya di rest area, tidak dia bawa di perjalanan yang sesungguhnya. Kaum mukminin yang kami muliakan, tadi khatib di awal khutbah mengatakan bagaimana siang ini khutbah ini khatib mengajak kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Maka kaum mukminin, kalau memang ingin benar-benar disebut hamba Allah, diakui sebagai hamba Allah sekaligus sebagai Khalilullah, maka kita tiru kehidupan Nabi Ibrahim. Allah informasikan kaum mukminin dalam surat An-Nisa ayat 125. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik dinam mimman, agamanya, daripada orang yang aslama wajhahu, dengan ikhlas berserah diri, lillahi wa huwa muhsin, kepada Allah, sedang dia muhsinun, mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim, dan mengikuti agama Ibrahim hanifan, yang lurus. Allah katakan wattaqazallahu Ibrahima khalilan, dan Allah telah memilih Ibrahim khalilan sebagai orang yang disayanginya. Khatib ingin disayangi Allah, kaum mukminin ingin disayangi Allah, maka ikutilah Nabi Ibrahim. Lihatlah kaum mukminin, Nabi Ibrahim itu perintah Allah dia langsung sami'na wa ata'na. Baru dapat anak kaum mukminin, baru lahir anaknya, dia tinggal di Palestina. Ketika Allah suruh hijrah ke Makkah dan meninggalkan anaknya di padang pasir, Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di padang pasir. Kenapa? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya dengan Allah. Dia kenal sekenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anaknya dan kembali lagi ke Mekah, baru berjumpa dengan anak. Allah perintahkan anak yang dewasa ini untuk disembelih. Nabi Ibrahim pun melakukannya kaum mukminin. Inilah maka Allah memuji Ibrahim. Maka tentu kita kaum mukminin ingin dipuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter Ibrahim kaum mukminin Allah gambarkan dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 78 sampai 81. Nanti kamu ini bisa lihat di ayat berikutnya. Karena keterbatasan waktu khutbah Jumat ini, khatib hanya menyampaikan sampai ayat 81, dan kita perhatikan sama-sama kaum mukminin. Mudah-mudahan dengan betul-betul fokus, betul-betul memperhatikan ada perubahan setelah ini dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 78 kaum mukminin, Ibrahim menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah itu yang telah menciptakan aku,
wa huwa yahdin, dan dia yang memberi petunjuk kepadaku. Maka kaum mukminin, sadar kita, Allah tidak hanya menjadikan kita, Allah juga sekaligus memberi petunjuk kepada kita. Maka tidak ada perlu kita khawatirkan lagi kalau kita betul-betul ingat, kenal dengan Allah, Allah pasti akan beri petunjuk kepada kita. Kalau ada di antara kita lihat anak kita tamat SMA, dia stres ketika tidak masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya, baru dia kuliah 2 tahun ternyata tidak lanjut kuliah, dia stres, dia lupa Allah yang menjadikan dia, Allah yang akan memberikan ilmu kepada dia. Maka orang yang kenal dengan Allah akan kuat tauhidnya dan dia bisa menikmati hidup. Ayat 79, wallazi huwa yut'imuni wa yasfin, dan yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Apalagi kaum mukminin, pendidikan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, makan kita, minum kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita khawatirkan hidup ini? Dengan menyadari makan minum kita dijamin oleh Allah, maka jangan pernah mencari makan, mencari minum melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jamin kaum mukminin, nak perlu yang halal pasti ada. Mulai sekarang berhentilah kita berbisnis dengan riba. Kenapa? Wallazi huwa yut'imuni wa yasbin, dan yang memberi makan dan memberiku minum. Kemudian di ayat 80, wa iza maritu fa huwa yasbin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Nikmat hidup ini Allah jamin kesehatan kita. Kaum mukminin, boleh ada harta kita, boleh mungkin kita pergi ke dokter, lebih harta kita boleh berobat ke luar negeri, ke dokter ke luar negeri ada yang sembuh, ke dokter ke luar negeri ada juga yang tidak sembuh. Dengan herbal-herbal ada yang sembuh, ada juga dengannya herbal-herbal tidak sembuh. Kenapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Artinya kemudian jangan sampai dalam menyembuhkan penyakit kita langgar aturan Allah. Hutang sana hutang sini untuk kesehatan kita, pergi dukun sana dukun sini untuk menyembuhkan kita. Jangan kaum ini. Kenapa? Bahwa yasbin, Allah lah yang menyembuhkan. Di ayat 81, wallazi yumituni summa yuhyin, dan yang akan mematikanku lalu menghidupkanku kembali. Allah yang sama menjadikan kita, Allah yang sama menjamin kehidupan kita, Allah yang sama yang akan mematikan kita dan membangkitkan kita. Apa yang kita khawatirkan kemudian? Kalau yang menjadikan Tuhannya A, yang memberi rezeki Tuhannya B, yang mematikan kita Tuhannya C, yang membangkitkan kita namanya eksekusi kita Tuhannya D, patut kita cemaskan. Tapi tidak, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang mencabut nyawa kita, Allah yang sama yang akan mengeksekusi kita. Makanya kamu ini, Nabi Ibrahim bisa menikmati hidup. Nabi Ibrahim apapun perintah Allah akan dilaksanakannya. Ibrahim sami'na wa ata'na, dia dengar perintah Allah, dia taati. Bagaimana dengan kita kaum mukminin? Apakah kaum mukminin ingin disebut hamba Allah atau diakui sebagai hamba Allah? Apakah kaum mukminin benar-benar ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Allah? Mulai sekarang benar-benarlah sami'na wa ata'na dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqimis shalah.